Pada saat mengalami penipuan dan lain sebagainya tuh kan memang nggak bakat gitu-gitu. Ya perempuan ya kudu ngabdi di keluarga gitu. Kuliah tinggi-tinggi tetapi jadi ibu rumah tangga gitu. Smart people, tau gak sih? Aku tuh nyesel banget ya. Kenapa baru ketemu sama satu orang ini? Wah, coba aja ketemu dari dulu ya kan. Pasti mungkin sekarang nggak duduk di sini, tapi udah jadi pelaku usaha juga. Nah, jadi smart people hari ini Rina udah kedatangan tamu yang juga temen, yang juga apa ya, inspirator. Nah, beliau ini adalah sosok aktivis perempuan juga. Jadi pelaku usaha kali ini adalah tentang apa? Tetap di Etalase UMKM. Oke, smart people, hari ini seperti yang tadi sudah saya spill di depan, aku tuh nyesel banget memang sih, kenapa nggak dari dulu sih ngundang sosok yang satu ini, ya kan, sosok perempuan hebat yang ternyata mungkin sekilas masih nampak muda, tapi jangan salah, beliau ini adalah sosok mompreneur. Wah, ada apa sih di balik mompreneur? Karena apalagi sekarang itu banyak orang-orang yang lagi apa ya, istilahnya tuh lagi termotivasi banget untuk menjadi seorang independent woman. Sebenarnya independent woman itu seperti apa sih? Nanti kita akan coba bahas dari backgroundnya sosok perempuan yang satu ini, yaitu mompreneur. Ada Mbak Ani ya? Nama lengkapnya siapa Mbak? Nama lengkapnya Ani Susanti. Iya, pasti teman-teman Kebumen sudah kenal sama Mbak Ani Susanti ya. Apalagi kiprahnya tuh udah banyak banget sih sebenarnya ya. Enggak juga. Aduh, kita itu terakhir ketemu kapan ya Mbak? Kayaknya 3 tahun yang lalu gitu ya. 3 tahun yang lalu tuh, pas Mbak Ani mungkin baru ngerintis usaha juga ya? Iya. Atau sudah jalan waktu itu ya? Sudah jalan, cuma mungkin dulu belum produksi sendiri kali. Iya, jadi gitu. Nah, waktu itu sih sempet ya kepengen, ayo dong Mbak Ani kita ketemu, ayo dong kita main gitu. Tapi ya mungkin karena aktivitasnya sendiri-sendiri, akhirnya kita nggak pernah ketemu ya. Selama jangka 3 tahun itu, dan akhirnya kita ketemu di sini. Selamat datang Mbak Ani di Brand Kreatif di Etalase UMKM. Ini adalah wadah kita bagi teman-teman pelaku UMKM untuk sekedar sharing-sharing. Nah, kalau biasanya nih kita tuh kedatangan pelaku UMKM yang ngomongin tentang dunia snack, dunia kuliner, pokoknya makanan dan minuman gitulah ya. Nah, kali ini tuh Mbak Ani kayaknya nggak ada produk makanan, nggak ada produk minuman juga yang dibawa gitu. Hanya ada secangkir gelas suguhan buat Mbak Ani ya. Sebenarnya Mbak Ani tuh backgroundnya apa sih Mbak? Kenapa memutuskan untuk menjadi sosok mompreneur gitu ya? Apalagi ya kalau dilihat-lihat kayaknya Mbak Ani bisa masuklah kategori independent woman ya. Bisa diceritain nih Mbak Ani gimana sejarahnya, gimana backgroundnya menjadi memutuskan untuk menjadi seorang mompreneur? Oke. Jadi awal saya masuk ke dunia usaha itu tahun 2017. Nah, sebelumnya itu kebetulan saya itu kuliahnya kebidanan. Oh iya? Jadi kadang kebidanan kok tata busana gitu ya sekarang. Bener. Nah, tetapi memang dulu SMK-nya itu tata busana. Jadi dulu itu sering diledek. Dulu jahitnya baju, terus pada saat kuliah jahitnya perineum. Iya. Sama-sama jahit, cuma beda tempat gitu kan. Betul. Nah, alhamdulillah pada tahun 2017 ini sih awalnya lihat-lihat orang gitu ya, kayaknya jualan nggak perlu nyetok, itu kayaknya mudah gitu ya. Nah, jadilah ada temen yang waktu itu tuh udah stok gitu ya. Saya itu berusaha untuk ikut ngiklan, posting gitu. Awalnya mungkin kayak kalau yang nggak pernah gitu ya, terus jualan lewat WA, mungkin kadang kan masih rasa malu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apalagi pada saat itu tuh belum terlalu gencar untuk iklan-iklan di sosmed gitu kan, nggak
sekarang gitu kan Betul. sudah lebih ini ya, lebih hampir semua orang lah ya. Nah kemudian setelah membantu mengiklankan, kemudian jual, jadi kalau ada yang beli saya ngambil gitu-gitu. Terus pada akhir 2017, awal 2018-an lah, itu berani stok lah sendiri, beli gitu ya, beli ke waktu itu beli ke Tanah Abang, ada juga ke beberapa lah ya lewat online. Dan pernah juga ditipu gitu ya. Kayaknya sih kalau ngomongin bisnis, ngomongin usaha, tipu menipu biasa ya. Sudah transfer sekian juta, ternyata yang datang itu hanya perca dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kan awal-awal lagi menggebu-gebu, terus ada kayak itu tuh kayak rasanya tuh kayak down gitu ya. Okay. Cuma ya bangkit lagi sih, pasti kan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kemudian setelah itu tahun 2018-an berjalan stok gitu ya, sudah berani stok sendiri, dijual. Nah setelah lama kelamaan melihat beberapa dari produsen lain, ada beberapa produsen yang jahitannya menurut kami itu kurang rapi gitu ya, misalnya kurang rapi, menurut kami itu kurang. Nah pada saat itu memutuskan untuk cobalah saya berani untuk jahit gitu ya, walaupun sudah bertahun-tahun kan setelah SMK kemudian kuliah. Pada saat kuliah kan sama sekali nggak pegang ini ya, mesin jahit gitu ya. Tetapi pada saat itu memutuskan untuk berusaha jahit sendiri, buat sampel gitu, kemudian diiklankan via Facebook, WhatsApp, dan alhamdulillah pada saat itu awal-awalnya sih adalah yang pesan 1, 2, itu pun tuh rasanya bahagia banget gitu ya. Karena hasil karya sendiri gitu ya. Iya, jadi rasanya tuh ada kepuasan gitu. Tapi nih Mbak, sebelum melangkah ke situ ya, sebelum memutuskan Mbak Ani pernah nih lihat-lihat barangnya orang-orang, terus coba jualin, coba promosiin. Nah tadi kan Rina tuh sebutnya mompreneur. Nah waktu Mbak Ani memutuskan untuk mempromosikan itu tuh apakah Mbak Ani memang sudah menjadi seorang mom atau memang masih single sambil bekerja apa gitu selama masa kuliah, atau gimana nih awal-awal banget memutuskan untuk jadi pengusaha aja lah, jualan aja lah gitu? Oh iya. Ya jadi itu saya tuh kebetulan menikah tuh masih kuliah gitu ya. Semester 5 itu memberanikan diri untuk menikah gitu ya. Menikah, kemudian hamil, dan pasca wisuda kebetulan punya anak pertama. Nah tahun 2017 itu saya mulai itu kan bulan Maret ya, Maret 2017. Kemudian anak saya lahir 2016 Oktober, jadi kisaran 7 bulanan gitu ya. 7 bulanan itu tuh kayaknya ngapain ya, cuma di rumah sama anak-anak gitu, melakukan apa yang mungkin bisa ada income tapi tidak keluar rumah gitu. Jadi ingin ya yang mungkin ingin ada penghasilan ya, walaupun nggak seberapa sih waktu itu, cuma kan sambil ngomong bisa sambil berjualan gitu. Nah pada saat itu memutuskan untuk berjualan yang via WA gitu kan, melihat ada teman juga yang jualan, terus saya ikut bantu. Nah akhirnya ketagihan gitu ya. Awalnya coba-coba gitu ya. Kok ketagihan? Jadi kok rasanya menyenangkan gitu ya. Ternyata gitu. di rumah bisa dapetin duit juga. Iya, gitu betul. Ya. Tapi nih Mbak, otomatis ya teman-teman nih kalau misalkan masuk kuliah kebidanan, dia kan udah mikir cita-citanya tuh jangka panjang yang kayaknya serba tertata gitu ya. Tapi ketika Mbak akhirnya memutuskan menikah di semester 5, masih kuliah kebidanan lagi, kuliah yang gak murah ya kan, kuliah yang gak murah, tiba-tiba selesai wisuda tuh Mbak gak jadi bidan, malah jualan. Itu ngerasa kayak cita-citanya mungkin terpangkas, atau mungkin ada penyesalan tersendiri atau gimana gitu? Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Sebenarnya itu kebidanan juga bukan cita-cita saya.
Jadi cita-cita saya tuh pengennya jadi guru matematika. Oh, aduh. Jadi hidupku tuh kayak penuh lika-liku yang tidak sesuai dengan Rina kira tuh mau bilang gini, hidupku penuh dengan rumus-rumus di sini. Iya, jadi saya tuh pengennya kuliah matematika. Sudah sempat daftar juga tuh di Solo gitu ya. Tetapi pada saat wawancara dan lain sebagainya tidak jadi ke sana. Ada suatu hal yang saya itu tidak jadi ke sana. Kemudian ya udahlah yang deket gitu ya. Kuliah di kebidanan. Nah, setelah itu ya ini pada saat setelah wisuda juga ada beberapa tawaran sih. Cuma memang karena sudah punya anak, jadi memang memutuskan untuk di rumah. Dan itu pun pasti tahu lah, apalagi saya itu bukan saya dari Sadang gitu ya. Dari Sadang itu kan masih tidak terlalu banyak orang-orang yang sudah ibaratnya kuliah gitu ya. Waktu itu tuh masih sedikit. Jadi memang masih banyak omongan kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Kuliah tinggi-tinggi tetapi jadi ibu rumah tangga gitu-gitu. Nah, itu juga karena saya kan kebetulan walaupun dari Sadang, cuma kan saya tinggalnya di Kebumen bersama suami. Tetapi kan yang mendapatkan dampak yang lebih banyak itu orang tua ya. Jadi itu loh, anaknya udah kayak nggak berbakti dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Nah, dari situ tuh saya ingin menunjukkan bahwa kita perempuan walaupun di rumah, walaupun tidak orang sukses tuh bukan hanya jadi pegawai yang di kantoran gitu. Kita juga bisa membuat lapangan pekerjaan, bisa juga kita membuat kantor sendiri gitu-gitu kan. Jadi saya tuh ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa perempuan, jangan merendahkan perempuan, apalagi ibu rumah tangga gitu ya. Dan saya tuh ingin menunjukkan dari sisi itu begitu, Mbak. Oke, nah luar biasa banget tuh kan. Kenapa aku dari dulu nggak ketemu Mbak Ani sih, nggak ngobrol-ngobrol sama Mbak Ani ya kan. Dan akhirnya setelah Mbak Ani memutuskan untuk jualan itu juga suami mengizinkan? Ya, awalnya sih kebetulan kan suami saya itu guru ya, guru di pondok pesantren sekaligus pengasuh pondok pesantren. Mungkin ya awal-awalnya lebih enggak ke terserah sih, maksudnya pengennya sih di rumah gitu ya. Cuma waktu itu tuh untuk izin pun ini ya penuh drama, nanti takutnya diizinkan gak ya dan lain sebagainya, nanti kalau misalkan ternyata saya rugi gitu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sih waktu itu izin dan diizinkan sama suami, dan alhamdulillah support gitu ya, walaupun pada saat mengalami penipuan dan lain sebagainya tuh kan memang nggak bakat gitu kan. Ya, jadi tapi saya ingin menunjukkan bahwa pasti adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kalau kita bangkit lalu bisa belajar dari apa yang kesalahan yang sudah kita buat, itu akan bisa lebih baik seperti itu. Oke, nah berarti di awal Mbak Ani memulai usaha untuk jualan sendiri itu ketika memang sudah mempunyai putra pertamanya itu ya. Putra pertamanya itu, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba jahit sendiri. Itu apakah sudah punya putra kedua? Oh iya, sudah. Sudah. Ya. Jadi waktu itu karena kebetulan anak pertama saya dengan yang kedua itu selisih 16 bulan. Jadi waktu saya udah punya 2 anak, kemudian lagi hamil anak ketiga, itu saya memutuskan untuk menjahit di rumah, menjahit buat sampel-sampel. Kemudian alhamdulillah pada saat itu tuh rasanya senang sekali gitu ya, karena ada yang mengapresiasi karya dengan membelinya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada yang pesan seragam untuk PPK, gamis, jilbab, dan koko waktu itu. Nah, setelah karena saya kebetulan punya 2 baby, kemudian sedang hamil, sepertinya tuh kalau dikerjakan sendiri akan merasa sangat keberatan gitu ya, harus berlembur dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk merekrut, awalnya beraninya merekrut 1 karyawan gitu. Nah, sebelum itu sebelum saya memutuskan untuk saya menjahit sendiri, itu sebenarnya saya ingin pada saat itu tuh saya motong, tetapi
jahitnya itu dilimpahkan ke orang gitu ya. Pada saat itu tuh punya pemikiran begitu. Jadi karena waktu itu belum punya mesin jahit. Jadi awalnya tuh saya desain, kemudian saya motong, tak kasihkan ke penjahit. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Iya gitu. Ekspektasinya sudah begini-begini tetapi hasilnya kurang sesuai. Kemudian lama pengerjaan gitu-gitu. Jadi merasa yaudah dah jahit sendiri saja gitu, dan akhirnya itu tadi memutuskan jahit sendiri. Setelah berjalannya waktu, kemudian merekrut satu karyawan. Nah, satu karyawan dan nambah mesin lagi. Awalnya tuh beli mesinnya ini cicilan gitu ya, cicilan 1 tahun gitu, karena kalau misalkan uang modal langsung untuk dibelikan kan nanti nggak ada yang buat kain dan lain sebagainya. Jadi memplanningkan uangnya itu sebagian untuk nyicil mesin, untuk ini gitu. Dan akhirnya setelah itu merekrut satu karyawan. Nah, karena sudah punya satu karyawan dan pada saat itu tuh saya melahirkan anak yang ketiga. Jadi itu jangka waktu 3 tahun ya. Jadi sangat repot gitu ya. Kayaknya pada saat baru-baru melahirkan kan masih fokus ke bayinya gitu ya. Jadi memang saya lepas tangan, tidak menjahit. Nah, akhirnya rekrut lagi karyawan. Waktu itu nambah dua jadinya 3. Nah, setelah sudah rekrut 3 orang ternyata pandemi gitu ya. Masuk pandemi gitu, jadinya aduh ya Allah gimana ini gitu kan. Baru aja ngerekrut tambahan tetapi langsung kena pandemi. Jadi beberapa seragam-seragam yang harusnya biasanya pesan gitu dan mereka belum pesan gitu ya, karena sekolahan libur di rumah gitu kan. Gitu ya. Iya, terus kayak baju-baju gamis pun kan kayaknya orang nggak keluar rumah kayak gitu. Jadi cari cara supaya tidak memberhentikan mereka, tetapi mereka tetap bekerja. Dan akhirnya waktu itu memutuskan buat masker gitu kan. Karena pada saat itu kan masker yang kain ya, yang kain lumayan laku ya, karena pada saat itu kekurangan masker medis gitu kan, sehingga orang kemanapun harus pakai masker. Nah, pada saat itu tuh masker lumayan banyak dan bisa memberdayakan yang dari luar karyawan saya itu. Ada 10 penjahit ya yang di luar. Yang itu di lingkungannya Mbak Ani? Di lingkungan, ada juga yang ya beberapa radius dari tempat saya. Jadi ada yang dari Pejagoan gitu dan lain sebagainya. Jadi kita yang motong, mereka tinggal menyelesaikan menjahit begitu. Dan alhamdulillah berkahnya pandemi ya, jadi bisa memberdayakan lebih banyak orang gitu. Betul. Tapi memang ya kebanyakan nih teman-teman pelaku UMKM itu justru mendapatkan berkahnya ketika pandemi malah ya. Dan memang ketika pandemi ini, ketika anggaran lagi gonjang-ganjing ya kan, yang pekerja di kantor lagi pada di DO, justru malah teman-teman pelaku UMKM nih yang buka lowongan pekerjaan bagi mereka. Jadi aku tuh jadi ngebayangin tadi ya, ketika memberdayakan 10 penjahit rumahan, artinya tuh orderannya banyak banget ya. Saking banyaknya tuh. Iya, karena waktu itu kan misalkan dari instansi pesen sampai 12 lusin gitu, dan itu kan tidak hanya satu ya, banyak, dan itu tuh kan harus misalkan berapa hari harus jadi gitu. Jadi memberdayakan yang di luar gitu. Iya. Nah, berarti kan artinya Mbak Ani ini memang tidak hanya berfokus di satu saja gitu ya, tetapi melihat timingnya nih, musimnya tuh apa gitu ya. Kalau misal nih Mbak, kadang-kadang seragam, kadang-kadang juga gamis gitu. Nah, itu kan timing. Kalau untuk daily sekarang itu gimana nih? Nggak musim seragam juga, nggak musim gamis juga, nggak musim masker juga, itu gimana nih Mbak? Oh iya, jadi memang ini ada yang buat daily itu seperti kayak daster gitu. Cuma kita
kan kalau yang gamis fashion itu memang di Muzayan gitu ya. Jadi koko dan lain sebagainya, seragam-seragam yang berkaitan dengan fashion muslim itu di situ. Nah, kemudian supaya tidak kalau pas sepi gitu kan kasihan ya yang jahit, maksudnya harus gimana caranya supaya orang-orang yang sudah mendedikasikan ke kami ya, tim kami untuk mengerjakan jangan sampai sepi gitu kan, sepi pekerjaan. Jadi gimana caranya supaya tetap mereka bekerja. Nah, diantaranya kalau misalkan lagi tidak musim kegiatan-kegiatan yang peringatan Islam, kemudian Lebaran, maka kita buat daster begitu, atau baju-baju kerja gitu, batik-batik kerja kayak gitu. Berarti artinya memang ya namanya pengusaha harus putar otak kayak gitu, jangan sampai mandek. Aku jadi gak bisa ngebayangin Mbak gimana nih jenengan bagi waktu ya sebagai seorang ibu dengan 3 putra, terus juga udah punya Muzayan Collection ya kan, punya usaha yang memang sudah berjalan beberapa tahun ini dan juga perkembangannya baik. Terus juga jenengan ini aktivis juga ya, aktivis juga gitu kan, aktivis perempuan iya, terus aktif di organisasi mana-mana iya. Gimana nih Mbak bagi waktunya Mbak buat keluarga sih utamanya gitu, karena kan perempuan mau dimanapun pasti orang-orang ngeframingnya gitu ya, perempuan juga kudu ngabdi di keluarga gitu tuh, gimana Mbak? Karena kebetulan saya punya partner yang luar biasa, jadi suami yang super sekali. Jadi kita tuh bagi tugas, misalkan anak yang penanggung jawab tentang kesehatan dan lain sebagainya itu saya. Kemudian penanggung jawab tentang pendidikan Islam, ngaji itu suami. Nah, untuk yang pendidikan umum kita berdua gitu. Jadi kita sudah bagi tugas. Kemudian anak itu kan kalau misalkan saya itu di rumah, anak kebetulan ada yang TK, ada yang PAUD, ada yang sudah SD. Nah, yang TK PAUD ini kalau saya di rumah jam 11 saya jemput gitu. Tetapi kalau misalkan saya tidak di rumah, ada kegiatan, biasanya saya full day kan sampai jam 3 gitu. Kemudian kalau pas suami kosong tidak ngajar, anak-anak sama suami. Jadi memang kita full yang ngasuh itu saya dan suami full ngasuh anak, tidak ada rewang gitu Kak. Dan kebetulan juga ibu dan mertua saya kan di Sadang ya, yang jaraknya itu 1 jam lebih. Iya benar. Iya, sehingga memang kita berdua yang ngasuh anak. Cuma kadang kalau saya lagi di luar kota, biasanya lebih dari, kalau yang sampai 1 minggu baru minta bantuan ibu untuk bantu. Tetapi kalau misalkan hanya 3 hari keluar kotanya, biasanya full dengan suami gitu. Oke, artinya memang untuk menjadi seorang mompreneur itu memang butuh support dari pasangan kita gitu ya. Betul. Nah, ini ya Mbak, untuk dunia fashion itu kan banyak banget gitu ya, banyak banget, luar biasa banget. Apalagi sekarang tuh kayak fashion kita nyari gampang lah, apalagi dengan harga-harga yang banting-bantingan nih gitu ya. Betul. Seberapa yakin sih Mbak Ani ke dunia fashion gitu, terus buat ngatasi persaingan yang seketat itu tuh gimana? Ya, kita melihat Indonesia itu hampir 80% itu muslim ya, 80% muslim, dan sekarang itu orang juga kemana-mana berjilbab ya, nggak seperti dulu kan. Walaupun Islam tidak berjilbab, sekarang kesadaran orang untuk memakai muslim itu banyak. Nah, kemudian banyak juga brand-brand yang mungkin mulai dari brand lokal sampai brand internasional, terutama di Kebumen juga luar biasa banyaknya. Namun ketika saya survei, saya pernah survei kecil-kecilan ke teman-teman terdekat. Pada saat itu tuh ada 80 responden, dan kebanyakan orang membeli baju itu 1 tahun 2 sampai 3. Bahkan ada yang sampai 4 kali gitu. Nah, di situ juga dan orang itu kan kadang
ada orang yang loyal dengan satu brand, ada juga orang yang memang dia itu penjajagan brand-brand gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian juga kita melihat dari market-market yang sudah masuk itu kebanyakan kalau tempat kami itu memang luar Kebumen gitu ya, luar Kebumen, beberapa jejaring kami yang luar Jawa seperti itu, sehingga memang target marketnya luar Jawa. Namun juga beberapa persen juga ada sih yang dari Kebumen seperti itu. Jadi memang setiap orang tuh udah punya marketnya masing-masing, punya teman dan jejaringnya masing-masing, punya komunitas dan kecenderungan masing-masing, sehingga saya percaya sih bahwa ketika kita berusaha semaksimal mungkin pasti Allah datangkan rezeki. Dan ketika kita memberdayakan banyak orang, dan semua orang itu kan punya rezeki, bisa jadi rezeki mereka lewat kami seperti itu. Oke, berarti artinya untuk mengatasi persaingan ini Mbak Ani sudah menyasar target marketnya sendiri gitu ya. Artinya udah optimis nih sesuai dengan bidikannya itu. Nah, ini apa sih jenis pakaian yang paling sering Mbak Ani produksi gitu? Ya, lebih seringnya itu memang gamis couple keluarga gitu ya. Jadi ada gamis, koko, dan untuk anak-anak. Cuma kadang kalau kita pada saat musim seragam sekolah, kita lebih ke tidak terlalu banyak memproduksi itu, tetapi tidak berhenti. Tetap kita membuat sampel, karena kan kita seringnya open PO gitu ya, open PO untuk mengurangi resiko kelebihan kain atau kelebihan produk-produk yang tidak terjual. Karena fashion itu setiap bulan itu ganti mode gitu. Jadi memang harus gerak cepat sekali. Kalau makanan kuliner kan bisa ajek ya, makanannya itu terus. Jadi tidak ada yang harus diinovasikan sesuai produknya. Paling inovasinya ya untuk marketingnya ya, iklannya. Tetapi kan kalau fashion itu memang setiap bulan itu berganti-ganti mode. Jadi misalkan kita telat 3 bulan nggak habis produk yang bulan lalu, itu tuh udah kayaknya susah menjualkan. Jadi untuk mengantisipasi kita kelebihan produk yang mungkin tidak terjual ya dengan cara open PO begitu. Oke, jadi memang artinya balik lagi ke timing ya, walaupun memang tetap produksi utamanya adalah brandnya di gamis, terus juga kerudung gitu ya. Nah, smart people juga harus tahu nih ternyata yang dipakai sama Mbak Ani mulai dari kerudungnya, terus dari bajunya itu semua jahitannya sendiri, desainannya sendiri. Desainannya sendiri juga. Tapi untuk sejauh ini memang untuk desain itu apakah bisa custom atau memang Mbak Ani sudah punya beberapa pilihan desain nih, tinggal ditawarkan ke calon customernya kayak gitu? Oh ya, untuk memang ada kelas yang untuk butiknya memang ada yang custom. Cuma kebanyakan walaupun custom kadang minta minta pendapat gitu ya, kira-kira kalau model begini pantas nggak sih buat tubuh yang seperti ini gitu-gitu. Jadi banyak juga yang konsul gitu ya. Cuma memang kadang juga kita tawarkan misalkan ada desain A, B, C, mau yang mana seperti itu. Terutama untuk yang model-model batik sih, batik atau baju-baju blus kerja gitu. Kalau yang gamis sih lebih ke memang sampel dari kita. Oke, berarti kan artinya memang ada nih mungkin dari customer punya permintaan sendiri, punya permintaan khusus atau mungkin desain pakaian sendiri. Nah itu gimana nih Mbak Ani buat melayaninya, menangani pesanan custom tersebut? Ya, jadi ada beberapa sih yang memang biasanya kayak ada seragam batik gitu ya, ada yang dia ingin model gitu kan. Nah itu biasanya karena agak jarang, jadi ya biasanya WA atau ketemu langsung ke tempat produksi, terus nanti minta modelnya diukur sekalian
seperti itu. Sehingga memang sesuai dengan harapannya, cuma memang untuk kosnya lebih tinggi karena kan biasanya kalau gamis-gamis itu kan bisa produksi massal gitu ya, karena menggunakan size. Tetapi kalau yang custom gitu kan harus diukur, kemudian harus dia meminta ini sendiri, kadang permintaan kombinasi bahannya juga gitu sendiri, ada kos yang lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi memang tetap ya kepuasan pelanggan itu nomor satu ya, ya, baik itu custom atau mungkin Mbak Ani mungkin punya best seller ya, istilahnya tuh best sellernya sendiri gitu, walaupun udah ditawarin tapi tetap pengen custom, tetap dilayani ya, tetap dilayani dengan senang hati. Tapi visi misinya apa sih Mbak? Oh ya, visi misinya itu ini menjadi trend fashion ya minimal se-Jawa Tengah gitu ya. Oke, se-Jawa Tengah berarti kan memang artinya memang Mbak Ani nggak cuman gerak di Kebumen aja ya, apalagi kalau fashion dan gerak di Kebumen ya udah sih tinggal mungkin lebih terpontang-panting ya. Dan terakhir nih Mbak Ani, kalau keluar kota itu apakah mempromosikan produknya atau mungkin ada aktivitas lain sih? Kadang kan saya lihat-lihat story tuh, story-nya Mbak Ani aktif banget nih. Ya jadi kalau misalkan kegiatan keluar kota gitu ya lebih karena sering memakai pakaian yang saya buat, kadang nanya gitu belinya di mana, kemudian dan saya selalu membawa kartu nama gitu kan ya. Jadi biasanya ngiklannya begitu, ngasihkan kartu gitu, jadi kalau misalkan pesan atau apa kan nanti bisa dikirim gitu. Jadi memang ya ketika namanya juga aktivis kan, jalan-jalan ke sana sini tapi tetap pakai brandnya sendiri. Nah, disitulah sebagai salah satu metode promosinya Mbak Ani ya. Promosi terbaik. Iya, benar. Ya, jadi memang untuk menjadi mompreneur itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Nyatanya Mbak Ani bisa nih, kenapa tidak, yang penting jangan sampai kedoktrin nih sama orang-orang di sekitar kita. Biasanya memang perempuan suka dipikirin sih ya. Kalau Mbak Ani gimana sih, suka dipikirin juga nggak? Sampai akhirnya bisa bertahan menjadi seorang mompreneur di tengah gempuran masyarakat yang luar biasa sih gitu. Tentu ini sih ya, apalagi mungkin kepedulian masyarakat kita itu tinggi gitu ya. Kepedulian apapun yang kita lakukan pasti akan diomong gitu ya. Jadi menurut saya kalau hal-hal yang tidak membangun tidak begitu saya pikirkan gitu. Jadi memang saya harus tebal telinga. Jadi harus tutup telinga gitu ya, dan tutup mulut gitu, karena kita tidak bisa menutup mulut-mulut mereka. Jadi ya anggap saja menjadi motivasi gitu. Apabila ada hal yang menyakitkan, ya biarkan apa yang mereka ucapkan, karena mungkin mereka tidak mengenal kita, sehingga apa yang mereka tahu juga mungkin dari orang lain gitu. Jadi saya lebih ya sudah deh, biarin aja gitu. Oke, ini Mbak, karena Mbak Ani kan nggak bawa produknya ya, mungkin smart people nggak bisa lihat produknya Mbak Ani nih. Nah kalau misalkan pengen lihat, itu dilihatnya di mana? Di Instagram boleh, Muzayan Collection. Oke, di Instagram aja. Di Shopee? Di Shopee ada. Muzayan Collection juga. Di TikTok sekarang udah nggak ada ya? Cuma kadang ini sih konten-kontennya aja gitu. Terakhir nih Mbak, sebelum ke closing ya, waktu itu tuh Mbak sempat main TikTok kan? TikTok Shop sempat main tuh. Kalau fashion di TikTok Shop itu kan harganya, wah ngeri banget sih. Ngeri banget harganya tuh. Ngeri banget ya, harganya tuh hancur banget sih. Nah itu gimana Mbak Ani buat ngatur strategi gitu ya untuk meraih market di TikTok gitu dengan harga yang brandnya Mbak Ani memang berkualitas gitu? Saya kalau ke TikTok memang hanya buat konten-konten gitu sih. Jadi tidak menjual yang secara langsung gitu ya di marketnya, karena memang melihat pernah tuh mencoba kayaknya tuh digambar bagus gitu ya, ternyata ya memang kualitasnya kurang gitu kan, mungkin karena yang penting banyak terjual sehingga mereka mengambil margin itu sangat sedikit begitu. Jadi memang lebih ke, kalau TikTok itu kita buat konten-konten aja gitu, konten-konten seru-seruan, konten-konten yang menghibur gitu. Tapi untuk pembelian seringnya kita lewat WA gitu. Berarti termasuk bersyukur gak nih Mbak ketika TikTok Shop di ban?
lebih ya ada plus minusnya ya. Plusnya itu karena apa namanya mungkin UMKM yang tidak masuk ke situ merasa bersyukur gitu ya, karena tidak persaingan harga yang sangat hancur-hancuran kan di situ. Minusnya ya banyak anak-anak muda yang mungkin baru terjun di TikTok gitu ya, lagi semangatnya nih berjualan, tetapi ternyata langsung diberhentikan begitu saja. Jadi lebih mungkin yang lebih menderita anak-anak muda yang terjun di TikTok itu mungkin ya. Jadi kayak anak-anak muda yang lagi semangat hype-nya gitu ya buat jualan di TikTok, tiba-tiba TikTok kena ban aja gitu ya. Oke. Nah, berarti ini ada Facebook juga ya? Facebooknya Muzayan Collection juga. Nanti kita akan taruh di link deskripsinya ya. Kalau misalkan smart people pengen berkunjung, pengen ngelihat langsung, namanya wujud visual sama wujud asli itu kan beda ya, beda esensi gitu. Kalau pengen ngelihat secara langsung tuh di mana, Mbak? Di ini belakang sumber baru motor. Di situ kan ada Mixu. Oh, ini boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Nanti di itu ya. Ya jadi di Panggel. Jadi di mana? Gang Panggel. Kira-kira jarak di situ ada sekolah sebelum sekolah. Sekolah apa nih? SMP? SD. SD Muhammadiyah berapa? SD Muhammadiyah 1. SD Muhammadiyah 1. Sekitar ini ya, deket pom bensin Panjir ya. Ya, pom bensin. Panjir itu ada belokan belok ke kiri. Ya di situ kalau enggak Plut mungkin tahu. Plut tahu kan. Nah, di seberang Plut ada gang masuk ya di situ. Iya, lewat situ. Oke nih, karena kita sudah sampai di ujung acara ya kan, mungkin Mbak Ani bisa kasih closing statement ke teman-teman pelaku UMKM, terutama memang kebanyakan ya pelaku UMKM itu perempuan. Nah, gimana sih biar teman-teman perempuan itu bisa menjadi seorang woman empowerment yang bagus lah gitu. Silakan. Ya, baik, buat ini untuk menasehati diri saya sendiri dan buat teman-teman yang merasa perempuan mempunyai anak gitu ya, bahwa kita menunjukkan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang pertama adalah harus konsisten. Jadi kita harus konsisten dan membagi waktu. Misalkan kalau kita baru apa-apa sendiri gitu ya, maka misalkan pagi untuk produksi, siang untuk meluangkan waktunya untuk ngiklan, sore untuk bersengkrama dengan anak-anak selepas mereka sekolah gitu. Sehingga walaupun kita melakukan sendiri, tidak mandek dan tidak mut-mutan gitu ya. Jadi kita harus memplanning waktu kita, memanajemen waktu kita, kapan waktu kita produksi, kapan kita ngiklan, kapan kita bersama anak, kapan kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Mungkin itu. Oke, thank you banget ya Mbak Ani sudah berkenan mampir di Etalase UMKM. Mudah-mudahan ceritanya itu bisa, kisahnya, perjalanannya menjadi seorang mompreneur yang gak mudah ya kan, dengan 3 putra yang jaraknya deket-deket lagi gitu ya. Terus juga menjadi seorang aktivis, tapi memang bisa menunjukkan bahwa bisa, perempuan itu memang bisa gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM semuanya. Thank you banget Mbak Ani sudah lain kali kita bisa sharing-sharing lagi ya. Dan Smart People, tentu saja program Etalase UMKM ini disponsori oleh KSPPS Nurma, Mitra UMKM Naik Kelas, terus juga disponsori oleh Brain Smart Bimbel. Dan tidak lupa juga kita ada sponsor dari Yuk Lenteng, ada juga Cita Rasa dan juga AJP Songkok. Dan terakhir kita disponsori oleh skincare dari My Clinic Kebumen, Klasika. Dan akhirnya kita sampai di ujung acara. Saya Dirin dan saya Ani Susanti. Kita ketemu lagi di Etalase UMKM episode berikutnya dan sampai jumpa.